Update penyaluran atau pencairan bantuan sosial hari ini di tanggal 4 Juli tahun 2025. Alhamdulillah masih ada beberapa bansos yang terpantau cair di hari ini. Nah, dan juga ini untuk PKHBPND tahap 2 yang penyaluran dari pos resmi sudah mulai disalurkan di beberapa daerah. Bahkan penyalurannya ini berbarengan dengan bantuan penebalan atau bansos penebalan Rp400.000. Nah, daerah mana saja yang terpantau sudah menjadwalkan atau bahkan sudah cair bantuan PKHBPND tahap 2 yang lewat pos? Bagaimana dengan KPM yang lain yang lewat pos atau daerah-daerah yang lain? Apakah jadi dialihkan ke KKS atau akan tetap lewat kantor pos? Nanti akan kita bahas ya terkait itu, dan juga penebalan bansos yang di KKS. Gimana nih kabarnya sehabis cair di KKS Mandiri? Bagaimana kabarnya di 3 bank penyalur lain? Nah, akan kita bahas, dan sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Kita akan update kembali di hari ini. Bahwasanya bansos ini masih ada yang cair ya di hari ini. Beberapa bansos nanti akan saya bahas ya, yang terpantau masih cair. Termasuk juga penyaluran bansos untuk PKHBPND tahap 2 yang dari pos. Nah, ini sudah ada daerah yang cair hari ini ya. Dan bahkan ini bareng dengan penebalan bansos yang Rp400.000. Nah, gimana untuk daerah yang lain yang biasanya salur lewat pos? Apakah jadi dialihkan ke KKS di tahap ini atau masih dari pos? Nanti akan kita bahas ya. Dan juga termasuk untuk penebalan bansos yang lewat KKS ya. Dan gimana untuk kabar beras 20 kg? Nah, kira-kira apakah jadi disalurkan bulan ini atau tidak? Akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, alhamdulillah di tanggal 4 Juli tahun 2025 masih ada KPM yang terpantau baru mencairkan bantuannya di hari ini ya. Beberapa bansos yang terpantau cair di hari ini ya. Salah satunya adalah bantuan program Indonesia Pintar. Nah, terpantau ada KPM yang melaporkan setelah rekeningnya terisi saldo bansos PIP baik jenjang SD atau mungkin SMP, dan yang terlapor hari ini itu banyak yang jadi jenjang SD ya. Saldo masuk mulai tanggal 1 Juli kemarin sebesar Rp450.000. Dan mungkin banyak yang menarik ya saldo bantuannya di tanggal 2, 3, hingga 4 Juli ini. Nah, bagi penerima PIP yang hanya punya buku tabungan, karena ini hari Jumat dan besok bank sudah tutup ya, Sabtu Minggu, jadi harus menunggu hari Seninnya ya, agar bantuan PIP-nya bisa ditarik ya, kalau saldonya memang sudah masuk. Nah, untuk yang jenjang SMP ini masih belum ada yang mengabarkan pencairan ya. Ya, nanti pasti bertahap ya. Karena ini kan sudah masuk tahap 2. Jadi yang cair itu yang bukan kelas akhir. Kalau kelas akhir kan sudah cair di tahap 1 kemarin ya. Jadi SD ya dapatnya 450 ya. Bank penyalurnya adalah BRI, SMP juga BRI dapatnya 750, dan SMA atau SMK itu dapatnya 1.800.000, cairnya di BNI. Kecuali untuk wilayah Aceh itu cair semua di BSI, ya. Nah, itu ya. Jadi bagi para penerima PIP di tahun sebelumnya ya, yang jenjang SD khususnya ini ya,
karena banyak yang sudah masuk saldonya di tanggal 1 Juli kemarin. Nah, hari Senin depan ya, minggu depan ini bisa dicek dulu ya rekeningnya. Kalau sudah masuk silakan bisa ditarik tunai. Kalau yang sudah punya kartu KIP ya langsung saja dicek di mesin ATM atau agen ya. Nah, selain bantuan PIP, hari ini alhamdulillah terpantau juga beberapa bansos yang masih cair ya, yakni PKH dan BPNT tahap 2 ya, yang mungkin sebelumnya belum masuk saldonya. Alhamdulillah hari ini juga masih ada ya KPM yang baru cair bantuannya ya. Kalau BPNT itu pasti nominalnya Rp600.000. Kalau PKH itu berbeda-beda ya, sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarganya. Nah, para KPM yang mungkin baru cair susulan di hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan ya, ini kebanyakan adalah KPM yang kemarin mungkin gagal transfer karena ada beberapa perbedaan data ya atau permasalahan di bank penyalurnya ya datanya. Nah, karena sudah diusahakan oleh Kementerian Sosial untuk diperbaiki, akhirnya alhamdulillah sudah banyak KPM yang menyusul cair hingga sampai hari ini. Dan pasti beberapa hari ke depan ini masih ada KPM yang menyusul ya. Karena masih ada ratusan ribu mungkin ya kemarin info terakhirnya yang dalam perbaikan ya. Nah, selain PKH BPNT tahap 2, susulan yang cair lewat kartu KKS ya. Alhamdulillah untuk yang lewat pos. Nah, yang lewat pos ini kan terakhir sendiri ya biasanya. Dulu cair duluan di KKS, pos ini biasanya menyusul ya. Alhamdulillah walaupun di bulan Juli ya, walaupun ini sudah masuk bulan Juli, akan tetapi untuk penyaluran bansos tahap 2 itu ya terus dilakukan ya, karena memang sudah waktunya untuk dicairkan. Nah, tapi memang kenapa kok yang lewat pos ini sampai kelewat bulan Juni atau sampai masuk di bulan Juli? Nah, ini baru saja Gus Ipul ya, selaku Menteri Sosial, menyatakan bahwasannya saat ini dilakukan peralihan dari pos ke KKS. Jadi KPM yang biasanya cair lewat pos untuk PKH maupun BPNT-nya itu sedang dialihkan ke kartu KKS atau proses migrasi ya. Jadi ada sekitar 3 juta KPM yang memang masih belum cair, khususnya ini yang dari pos. Nah, ini sedang dilakukan migrasi ya dari pos ke KKS. Ini nggak tahu ya nanti apakah di tahap 2 ini atau mungkin tahap 3-nya, ya tapi siap-siap saja ya. Kalau memang saat ini sedang dilakukan migrasi, ya memang memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Karena mengubah dari yang biasanya cair lewat pos, nah ini dialihkan, diserahkan ke pihak Bank Himbara. Nah, jadi kalau lewat Bank Himbara, ya nanti harus menyiapkan buka rekening kolektif, kemudian pihak Bank Himbara itu menyiapkan atau mencetak kartu, ya kayak kartu KKS seperti itulah ya. Jadi butuh waktu yang lama, tidak sedikit. Jadi mohon lebih bersabar ya bagi KPM yang biasanya cair lewat pos. Akan tetapi, masih ada juga KPM yang tetap disalurkan lewat pos ya. Beberapa contoh ada daerah Donggala, dan mungkin daerah yang ada di wilayah 3T, terpencil, terluar, tertinggal, daerah Papua dan yang lainnya. Nah, tapi kalau saya simak ya, jadwal yang ada di daerah, misal contoh daerah Donggala, itu di jadwalnya itu penyaluran PKH BPNT plus penebalan bansos, itu kalau di pos itu keterangannya stimulus 400.000. Nah, itu sama dengan penebalan bansos ya. Nah, itu KPM-nya itu sangat sedikit sekali dalam satu desa atau kelurahan mungkin ya. Nah, dalam satu desa itu hanya ada 7, bahkan 2, 10, atau belasan KPM saja. Nah, ini memang sebelumnya sudah diinformasikan bahwasanya KPM yang masih disalurkan lewat pos itu ya, itu adalah KPM yang disabilitas berat. Kemudian KPM yang lansia non potensial, yang biasanya mungkin sebatang kara, yang nggak bisa datang ya ke tempat penyaluran. Ya kalau pos kan harus ditempatkan di titik-titik tertentu. Nah seperti itu
yang tetap akan disalurkan lewat pos, mungkin langsung didatangi ya oleh petugas posnya ke rumah KPM tersebut untuk penyaluran ya. Nah, karena memang untuk mempermudah mereka ya, karena sesuai dengan peraturan presiden ya, memang penyaluran bansos itu harus melalui Bank Himbara ya. Jadi kemungkinan bisa saja tahap 2 ini ya sedang dilakukan proses migrasi ya, yaitu tadi ada sekitar 3 juta KPM yang dilakukan migrasi peralihan dari pos ke KKS. Jadi ya, yang penting nanti disiapkan saja KTP-nya kalau nanti ada undangan untuk Bu Rekol, buka rekening kolektif. Nah, tapi perlu diingat, tidak semua KPM yang sudah cair di tahap 1 kemarin itu akan Bu Rekol di tahap 2 ini atau cair tahap 2 ini, karena kan sudah diinformasikan sebelumnya hasil ground check survei DTSEN kemarin banyak KPM yang sudah tidak dapat bansos lagi atau di stop karena masuk desil 6 hingga 10 ya. Mohon maaf ya, kalau memang KPM tersebut kenyataannya masih sangat miskin ya nanti bisa diusulkan kembali ya, tapi pengusulannya yang nggak bisa langsung dapat ya, yang menunggu ACC dari pusat tentunya ya. Jadi itu ya. Tapi kalau yang memang sudah layak di stop bantuannya, sudah sejahtera, ya nggak usah protes, ya nggak perlu lapor untuk harus diusulkan kembali, ya nggak bisa seperti itu ya. Karena bansos itu sementara, berdaya itu selamanya. Bantuan ini yang memang benar-benar nanti ke depannya secara bertahap ya untuk warga yang tidak mampu. Nah, ke depannya nanti yang dapat bansos itu wacananya itu ya hanya untuk para lansia dan disabilitas. Ya, bagi yang masih usia produktif, masih bisa bekerja, nanti bantuannya dialihkan ke pemberdayaan. Jadi jangan sampai menganggap bansos ini seperti gaji. Kalau sudah di stop, nggak terima. Nah, karena ini hanya bantuan ya, jadi ya harus diterima kalau memang di stop. Dan harus disyukuri, karena sudah pernah dibantu, dikasih bansos oleh pemerintah. Nah, ini kalau ada yang nggak bersyukur, ya nggak terima bansosnya di stop. Nah, ini mungkin orang yang tidak punya rasa syukur sama sekali ya. Jadi harus bisa berdaya ya, bekerja semaksimal mungkin bagi yang masih bisa bekerja dan berdaya. Demikian ya, dan penebalan bansosnya juga yang dari pos ini dibarengkan penyalurannya. Akan tetapi yang lewat KKS yang sudah berjalan, ini masih di KKS Mandiri ya untuk penebalan bansos 400. Untuk KKS penyaluran yang lain masih menunggu karena masih SPM juga. Semoga secepatnya cair, siapa tahu mungkin nanti malam atau besok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.